Hello Sobat Donghua, pasti pada penasaran kan dengan kelanjutan BTTH Ranah Dewa? Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan menyadari bahwa invasi Taisu ke Senshi telah dimulai dan perang lintas dunia tak terelakkan. Meski Senshi menyimpan potensi besar untuk bangkit melalui persatuan para ahlinya, hasil akhirnya tetap tak pasti. Bencana ini bisa menjadi evolusi atau kehancuran total. Dengan kegelisahan yang mendalam, Xiaoyan memilih tetap melangkah hati-hati, mengirim kabar ke Nanfu, menunda kepulangan demi persiapan, dan memasuki reruntuhan bintang dewa dan iblis bersama He Xianren, sambil menyadari bahwa konflik besar yang menantinya jauh lebih dalam dari sekedar Taisu. Pada saat ini, kompas terbang membelah lautan bintang, membawa Xiaoyan dan He Xianren memasuki kehampaan bintang dewa iblis. Di tempat ini, bintang-bintang bersinar terang, namun bersamaan dengan itu melayang pula bintang-bintang aneh yang bentuknya tidak lazim. Selain itu, pecahan-pecahan bintang yang hancur melayang di kehampaan, laksana kerangka raksasa purba. Beragam aliran energi saling berkelindan, membentuk pasang surut yang indah sekaligus mematikan. Ketika kompas terbang menstabilkan jalurnya, kehampaan di depan tiba-tiba meledak dengan cahaya menyilaukan. Gelombang energi mengembang seperti riak nyata, menghantam kompas tempat Xiaoyan dan He Xianren berada. Namun seluruhnya langsung ditahan oleh perisai pelindung di lapisan luar. Xiaoyan memusatkan pandangannya. Dia melihat dua sosok tengah bertarung dengan sengit. Salah satunya dipenuhi aura iblis yang menjulang ke langit, bertubuh raksasa, laksana binatang buas yang mengerikan. Cakar-cakarnya berayun, merobek ruang hampa. Sosok lainnya mengenakan jubah brokat, memancarkan kewibawaan yang dingin dan agung. Dia mengayunkan pedang panjang yang berkilauan cahaya keemasan, menangkis setiap serangan lawannya. Setiap benturan di antara mereka memicu badai energi yang dahsyat. Jelas bahwa kekuatan kedua belah pihak sama-sama mengerikan. Meski belum mencapai tingkat keabadian dewa, pertarungan ini tetap merupakan bentrokan dua ahli keabadian tingkat bumi. Wilayah inti kehampaan bintang dewa iblis melarang segala bentuk pertarungan pribadi. Kalian berdua, apakah tidak memahami aturan? Jangan salahkan kami jika bertindak tanpa ampun. Teriakan berwibawa itu menggema seperti petir, mengguncang kehampaan. Sesaat kemudian, puluhan berkas cahaya melesat datang dengan kecepatan yang sulit dipercaya. Dalam sekejap, mereka memisahkan dan mengepung dua petarung tersebut. Pendatang itu berjumlah belasan orang dengan perlengkapan seragam. Sebagian mengenakan zirah perak putih yang terukir rune bintang, sementara yang lain mengenakan zirah tulang emas gelap khas ras iblis, memancarkan aura purba yang liar. Jelas mereka terlatih dengan sangat baik. Gerakan mereka selaras, energi saling terhubung, membentuk sebuah formasi pengekang yang memancarkan tekanan dahsyat. Mereka adalah pasukan gabungan ras dewa dan iblis di kehampaan bintang dewa iblis. Kedua ras bekerja sama untuk mengelola wilayah ini demi menjaga keadilan tanpa keberpihakan. Meski pemimpinnya hanya seorang keabadian tingkat bumi, jelas bahwa ada keabadian dewa yang kuat berjaga di balik layar. Karena itu setelah ditegur oleh pasukan pelindung bintang, pertarungan pun terhenti. Kalian masing-masing akan meninggalkan tempat ini melalui terowongan teleportasi yang berbeda. Dilarang keras melakukan pembunuhan atau perampasan di wilayah bintang dewa iblis. Tak ada pilihan lain, kedua pihak pun mundur. Tak jelas siapa yang mencoba merampas siapa, atau apakah mereka sekedar memiliki dendam lama. Keduanya kemudian dibawa pergi ke arah yang berbeda. Selama berlangsungnya festival Dewa Iblis, setiap pertarungan pribadi akan berakibat pengusiran dari wilayah inti. Dilarang menginjakan kaki kembali selama ribuan tahun. Pelanggar akan dihukum mati di tempat. Sang kapten berwajah dingin dan bersikap tegas tanpa celah bantahan, menyampaikan keputusan itu sebelum menyelesaikan urusan. Saat pasukan hendak pergi, mereka melihat kompas terbang yang sebelumnya terkena dampak insiden tersebut. Tatapan sang kapten menyapu tiga sosok yang duduk bersila di atas kompas, melewati Xiaoyan lalu berhenti kepada Yao Nantian. Dia segera mengepalkan tangan dan memberi hormat. Ketika pandangannya jatuh pada He Xianren, tubuhnya langsung bergetar halus. Senior Yao Nantian, Senior He Xianren, barusan terjadi sedikit kekacauan. Mohon maaf jika kami sempat mengganggu. Kapten itu tampaknya mengenal keduanya. Dia sama sekali tidak memperdulikan Xiaoyan, namun juga tidak menunjukkan sikap meremehkan. Bagaimanapun, orang yang dapat duduk di kompas yang sama dengan He Xianren jelas bukan sosok biasa. Tidak apa-apa, ujar He Xianren pelan. Pengawal, segera kawal dua dewa agung menuju area lelang tingkat tinggi, ucap kapten, langsung memberi isyarat tangan. Beberapa sosok melesat keluar, mengelilingi kompas dan memimpin jalan. Xiaoyan tidak merasa heran. Dengan reputasi He Xianren yang berkelana di berbagai dunia dan mendalami jalur perdagangan, status tinggi ini terasa sepenuhnya wajar. Tak lama kemudian, mereka menembus sabuk bintang yang tersusun dari pecahan-pecahan bintang. Pemandangan di depan tiba-tiba terbuka luas. Sebuah bintang dengan bentuk unik tampak berputar perlahan, seolah tersusun dari 4 bintang yang menyatu. Di atasnya berdiri bangunan-bangunan megah dan mewah.
membentang sejauh mata memandang. Cahaya gemerlap menyapu segala arah. Keramaian di tempat ini begitu nyata. Hampir segala benda aneh dari dunia barat langit Suan dapat diperjualbelikan di sini. Meski sebagian besar tak berguna, sesekali masih bisa ditemukan harta berharga. Inilah balai lelang festival Dewa Iblis. Bangunan itu didirikan di kehampaan di tengah 4 bintang. Menembus masing-masing bintang tersebut, ruang di dalamnya bertingkat-tingkat, dipenuhi plafon melayang dan ruang pribadi yang berdiri terpisah. Jalur-jalur energi murni membentang seperti air terjun galaksi, menghubungkan setiap area. Cahaya berkilauan memenuhi udara. Sementara para ahli dari ras iblis dan ras dewa berlalu lalang di dalamnya. Seluruh balai lelang memancarkan fluktuasi energi Yuan yang amat pekat, serta tekanan unik yang menyatukan kesucian para dewa dengan keganasan ras iblis. Skala sebesar ini adalah yang pertama kali dilihat Xiaoyan. Bahkan di alam sensi, dia belum pernah menyaksikan balai lelang sekelas ini. Ini lokasi festival Dewa Iblis, ujar He Xianren dengan nada tenang jelas sudah terbiasa. Tempat ini dibangun bersama oleh klan penurun dewa dari wilayah suci Dewa Buddha dan para mahasuci purba ras iblis. Dengan menghabiskan waktu, sumber daya, dan usia yang tak terhitung. Setiap kali festival dibuka, inilah saat harta dari seluruh penjuru dunia berkumpul, ucap He Xianren. Para pengawal rakyat jelata yang memandu mereka mendarat di pintu masuk balai lelang, sebuah platform raksasa yang dipahat dari pecahan bintang. Mereka memberi hormat dengan penuh takzim. Senior, kita telah tiba. Dengan tanda pengenal Anda, seseorang akan segera mengantar ke platform eksklusif. Kami mohon diri. Ucap para pengawal itu bersikap sangat sopan. Mereka yang ditugaskan langsung oleh kapten jelas memiliki kekuatan besar dan tak berani bersikap sembrono. He Xianren mengangguk ringan. Para pengawal pun memberi hormat sekali lagi sebelum pergi. He Xianren memandang Xiaoyan, seberkas cahaya dalam melintas di matanya. Saudara Xiaoyan, kabar tentang Laut Roh 7 Warna pasti bisa ditemukan di tempat ini. Namun untuk mendapatkan informasi yang lebih rinci, tidak akan semudah itu. Kita bisa mengamati terlebih dahulu. Mendengar itu, Xian mengangguk. Dia menekan gejolak di hatinya, menyingkirkan kekhawatiran tentang Sensi, dan sorot matanya kembali teguh. Aku akan mengikuti pengaturan saudara He, ucap Xiaoyan. Kemudian, He Xianren menyimpan kompas terbangnya. Yao Nantian mengikuti di belakang mereka berdua. Mereka bertiga melangkah menuju balai lelang Dewa Iblis, tempat yang melahap cahaya bintang dan melambangkan kekayaan tertinggi di wilayah Dewa Iblis. Tak lama kemudian, para penjaga balai lelang berseragam rapi datang menyambut. He Xianren mengeluarkan sebuah giok hitam. Itulah giok identitas tertinggi balai lelang Dewa Iblis. Begitu melihatnya, ekspresi para penjaga berubah drastis. Mereka segera memberi isyarat hormat dan memanggil lebih banyak pelayan untuk melayani secara khusus. Wilayah mana yang ingin dipilih oleh Dewa Agung? Ucap penjaga itu. Balai lelang ini terlalu luas untuk menggelar semua lelang secara bersamaan. Karena itu, dia dibagi menjadi beberapa zona. Masing-masing melelang barang berbeda. Senjata, pil, teknik kultivasi, seni tempur, serta berbagai artefak langka lainnya. Siapkan ruang rahasia Baujing. Aku perlu melihat seluruh lelang di balai ini. Bagaimanapun, tujuan kedatangan kami adalah mencari informasi tentang Laut Roh 7 Warna. Karena itu semuanya harus dapat terpantau, kata He Xianren. Jika Dewa Agung membutuhkan sesuatu, silahkan sampaikan. Kami akan berusaha menyediakan secepat mungkin. Para penjaga menjawab dengan penuh hormat. Pemegang giok hitam di balai lelang Dewa Iblis adalah sosok yang jumlahnya bisa dihitung dengan jari. Jika Dewa Agung menginginkan suatu barang, bahkan tanpa melalui lelang pun, barang itu dapat langsung dipersembahkan. Status dan kedudukan semacam ini membuat Yao Nantian di belakang mereka tak kuasa menahan keterkejutannya. Dia tentu memahami bobot giok hitam tersebut. Bahkan dirinya sendiri hanya memiliki giok zamrud, satu tingkat di bawah giok hitam. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.